Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu tuh. Nggak masalah gini Pak, kalau saya tangkap tadi bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sutadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda suruh silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Nggak usah dijawab. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak. Jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, maksud saya hanya ini semangat saya Pak. Hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Dan Pak saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira gitu, Pak. saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Dato Karni bisa Iya, Pak Arianto datang. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nah tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Kebohongan itu ada batasnya, tapi kebenaran kekal abadi untuk selama-lamanya. Nah lucu banget drama ini. Banyak orang pintar mendadak blong gara-gara membela yang salah. Nah kebenaran menemukan jalannya. Ya Jokowi takut ijazahnya palsu jadi enggak berani terbongkar kasusnya. Nah Arianto demi Tuhan tidak membela Jokowi, tapi demi duit dan jabatan membela Jokowi. Nah penasehat ahli kepolisian tidak netral. Ya kelihatannya pro Jokowi. Ya,
Tidak usah damai-damai, lanjutkan ke pengadilan. Ya Arianto yang saya dengar nggak yakin kau berani ngomong. Ya Pak Haryanto, kamu ini kelihatannya belunder, bingung dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukung Jokowi. Nah, bela kebenaran, jangan bela kesalahan atau kejahatan, nanti ajab menunggumu. Percayalah itu. Ya, Arianto tadi bukan staf penasehat ahli kepolisian. Pak Arianto tadi bajer ternak Joko Widodo. Pak Arianto tadi Pak Nasrullah, Pak hukum yang benar-benar, pakar hukum yang cerdas, jujur, hukum tegakkan di Indonesia ini. Nah, Pak Arianto ini ngaku jujur, namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaannya KPK. Ya, tunta jaksa yang ternyata tidak terbukti, maka nama terdakwa harus direhabilitasi dan negara harus memberi ganti rugi. Ya, jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Nah, semoga Allah yang menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah tetap salah. Nah, di negara Konoha ini siapa? Yang kuat dia yang menang walaupun bersalah. Udah tua, nggak mau jujur, nanti kalau kena ajab baru menyesal. Ya, kebenaran diadili akan mencari jualannya sendiri, bangkai disimpan akan tercium nantinya. Ingat, ajab Allah akan kena kepada Anda termul. Nah, penasehat Kapolri yang condong sebelah dalam ucapannya pun antara pro dan pembenci. Seharusnya pro dan kontra, itulah penasehat yang netral. Ya, negara Indonesia negara besar. Ya, apa yang ditakutkan ungkap sampai tuntas agar rakyat tidak bertanya-tanya keabsahannya ijazah Pak Jokowi. Nah, energi negatif yang terus terjadi di negara kita, ya jangan salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang akan menimpa kita. Dengan banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negara kita, penyebabnya antara lain karena banyaknya kedoliman dan ketidakjujuran di antara kita. Nah, Lok Masik ia merasakan ucapan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW pasti sadar. Nah, Pak Roy Sigit mulia berani lantang menantang para penjilat perusak negeri. Ya, Arianto adalah penasihat ahli Kapolri, pengamat termul. Nah, mantap, rakyat Indonesia tidak bodoh, sudah tahu soal arah isu ijazah aspal maluin. Nah, coba ada yang bertanya, siapa orang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberi kesempatan melihat ijazah tersebut? Ya, atau murni polisi bukan pendukungnya minta sebagai saksi di bawah sumpah bila masuk pengadilan? Arianto itu banyak goceh ngaur. Beliau itu adalah termul titik. Nah, penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim itu dibayar pajak rakyat, tunjukkan dong kinerjanya, jangan seenak-enaknya. Nah, kepolisian semenjak pemerintahan Presiden Jokowi dan kepolisian dijabat Jenderal Pol Purna Tito Karnavian dan Jenderal Pol Listion Sigit, kepolisian sudah dikendalikan Jokowi. Jadi percuma kalau jasanya diperiksa Bareskrim. Polri akan netral sebab Polri sudah dikuasai Jokowi, seharusnya diperiksa ahli dari luar negeri. Nah, ijazahnya palsu, jadinya takut diperlihatkan kepada umum. Ya, mana mau termul menerima apa yang disampaikan oleh Prof. Nasrullah walaupun itu benar. Mereka taunya harus sesuai dengan keinginan termul dengan Mulyono. Nah, termul insya akan menguntuk. Nah, kalau tidak, selak batin
lah Pak Haryanto berat ke Pak Jokowi. Itu kalau jujur, dalam laut bisa diduga isi hati orang, siapa tahu ya, hanya hati yang bersih saja yang menjadi singan sana. Allah gitu kok tidak takut. Coba renung sesudah berdoa. Tunjukkan ijazahnya saja wahai Tuan Jokowi. Ingat, ada pengadilan Allah lebih teliti. Nah, orang-orang yang membuat gaduh negara ini dan membuat habis aset tambang serta membuat hancur NKRI. Ya, rakyat butuh bukti dan bukan narasi. Ya, mencari rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar, bila tidak apa gunanya sekolah tinggi. Mubahala Gus Nur masih jalan mencari tumpangan. Nah, jangan getar, maju terus Pak Surya dan kawan-kawan. Nah, kalau memang punya ijazah, tunjukkan. Sudah nggak ada masalah sejak dulu. Kalau gini malah orang berbicara dikenakan pelanggaran hukum. Nah, aparat sudah bekerja sama antar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mana ada tersangka bisa dibebaskan walaupun benar bila institusi dikalahkan. Namanya tercemar 1000%, kasus bisa dimenangkan oleh tersangka walaupun tidak pernah melakukan itu, sudah direkayasa. Nah, zaman sudah banyak keanehan. Kepada Allah tidak takut, tapi sangat takut bila ijazahnya dilihat orang. Nah, seharusnya pengadilan atau jaksa atau hakim menegakkan kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang aslinya. Nah, jangan scan dan fotokopinya yang ditampilkannya di depan persidangan. Saya sebagai rakyat merasa heran, kenapa sih malah masalah seperti ini kok bertele-tele dan tidak transparansi di depan umum. Nah, polisi sekarang nggak dipercaya. Masyarakat ingat, suatu ketika rakyat akan bersatu untuk menghancurkan parcok yang rusak tatanam. Nah, mana berani dia? Ini yang kami tunggu rakyat Indonesia. Nah, polemik ijazah Jokowi sengaja diperlihara oleh Jokowi dan termulnya yang lambat laun akan menjarakan orang lain. Di sisi lain, Jokowi akan berlindung di balik hukum dengan harapan bisa aman sampai akhir hayatnya. Salam dari NKRI, harga mati.